Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala BNNP Bali, Bapak Nur Hadi. Yang kami hormati Kepala BNNP Bali, Brigadir Jenderal Polisi Nur Hadi. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, Bapak Andiana Pitupulu. Yang kami hormati Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Bali, Bapak Baromisan, dan rekan-rekan media yang saya banggakan. Pada sore hari ini, Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus PPI Ngurah Rai akan menyampaikan press release atau press conference terkait penangkapan orang asing sebagai pengguna narkoba. Untuk selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Kepala BNNP Bali untuk menyampaikan informasi selanjutnya. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Sugito selaku Kepala Imigrasi. Di dalam operasi temporer antara Imigrasi Ngurah Rai dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, yaitu pada hari Sabtu tanggal 15 April tahun 2023 pukul 14.00, kami mengamankan 2 orang warga negara Rusia, Alexander Kubik, yaitu warga negara Rusia, laki-laki usia 41 tahun, dan satu lagi bernama Roman Kakimianov, warga negara Rusia, laki-laki umur 27 tahun. Tempat kejadian perkara yaitu di Royal Garden Villas Bali, Jalan Taman Giri Asri, Banjar Bungur, Kelurahan Benoa, Bandung, Bali. Modus operandi yaitu membeli narkotika melalui Telegram channel online dan membayar dengan uang digital kripto. Kemudian modusnya modus tempelan, jadi alamat ditaruh, barang ditaruh di satu titik koordinat dan diambil oleh yang bersangkutan. Tidak ditemukan barang bukti narkotika. Yang bersangkutan positif menggunakan narkotika jenis kokain, ekstasi, dan ganja dari hasil pemeriksaan dari tim kami. Demikian untuk kegiatan yang telah dilakukan temporer, yaitu Imigrasi Ngurah Rai dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, dan kami tetap melakukan pengawasan terhadap warga negara asing maupun warga negara Indonesia yang tentunya memakai barang narkotika maupun yang mengedarkan barang narkotika tersebut di Provinsi Bali. Dan kami tetap sinergis bersama-sama dengan Bapak Kakanwil dan jajaran dan Polda maupun Kanwil Cukai yang ada di Ngurah Rai dan maupun dengan Dinas Pariwisata dan Kesbangpol dan tentunya Secure jajaran yang ada di Provinsi Bali. Demikian kami sampaikan uraian daripada eksekusi. Terima kasih Bapak Kepala BNNP Bali. Untuk kesempatan lebih lanjut kami serahkan kepada Bapak Kakanwil Kemenkumham Bali, Bapak Andian, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Sugito atas waktu dan kesempatannya. Yang terhormat Bapak Brigadir Jenderal Polisi sebagai Kepala Badan Nasional Narkotika Provinsi Bali, Pak Laro,
Keimigrasian kami Bali dan Pak Sugito sendiri sebagai kakak kuasa khusus TPI Ngurah Rai serta teman-teman jurnalis yang saya banggakan. Ya, pada sore hari ini kami di sini bersama dengan BNP sengaja mengundang teman-teman membuktikan bahwa sinergitas antara BNN dengan Kemenkumham di tingkat pusat turun juga sampai ke provinsi Bali ini. Sehubungan dengan hasil tim PORA, tim pengawasan orang asing bersama-sama yang dilakukan minggu lalu antara personel BNP Provinsi Bali dan Keimigrasian Bali yang diwakili oleh Imigrasi Ngurah Rai, tadi sama-sama kita dengar bahwa hasil operasi telah membuka 2 orang asing pengguna. Sebagaimana sistem hukum di kita, bahwa kesempatan pertama tetap yang punya umbrella, yang punya hukum sudah ditangani oleh teman-teman BNN dengan segala instrumen hukum dan pengalamannya, dan mengingat tidak adanya barang bukti dan mengingat bahwa berdasarkan undang-undang kita pengguna direhabilitasi oleh tanggung jawab kita, artinya atas biaya kita. Kalau ini kita laksanakan, beban kita pasti bertambah. Efek yang lain probabilitasnya akan ada. Sehingga hasil diskusi kita dan Kepala BNP juga memandang ya lebih cepat dipotong jaringannya di tanah air ini lebih baik. Sehingga pada tanggal 15 April lalu teman-teman dari BNN Provinsi Bali menyerahkan ke Kemenkumham Provinsi Bali melalui Imigrasi Ngurah Rai, dan pada hari ini kedua orang ini kita akan usir, kita deportasi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, dan tidak akan diizinkan masuk ke Indonesia. Melihat sistem cekal di Indonesia 6 bulan, tapi ini karena kasus narkotika, saya nanti akan sarankan seumur hidup untuk tidak kembali ke Indonesia. Demikian informasi yang saya tambahkan, saya kembalikan ke Pak Adif berkenan menyampaikan informasi tambahan. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Rani. Yang saya hormati Pak Kepala BNP, Pak Terhadi, kemudian Pak Kemenkumham. Sekedar menambahkan sedikit bahwa kepada kedua orang ini telah dilakukan serah terima pada tanggal 15 April 2023, di mana pada saat ini kepada yang bersangkutan disangkakan pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 2011 tentang keimigrasian. Imigrasi menganut asas selective policy, di mana hanya orang asing yang memberikan manfaat dan yang itu tidak yang diizinkan untuk masuk ke wilayah Indonesia, sedangkan yang membahayakan keamanan ketertiban umum itu tidak akan diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia. Kejadian ini merupakan sinergitas antara BNN dengan Kumham, di mana peristiwa ini membuktikan bahwa negara tetap hadir untuk menindak segala macam jenis pelanggaran maupun kejahatan yang terjadi. Mungkin itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Kadif. Kami buka sesi tanya jawab untuk 2 pertanyaan pertama. Silakan. Sudah berapa lama mereka di Bali, terus pekerjaannya mereka apa Pak? Kedua orang ini.
Oke, mohon izin kami jawab bahwa untuk AC adalah warga negara Rusia, bahwa masuk ke wilayah Indonesia 21 Maret 2023 melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dengan visa kunjungan. Kunjungannya adalah kunjungan untuk wisata. Untuk RK masuk ke wilayah Indonesia tanggal 2 Januari tahun 2023 melalui Bandara Igusti Ngurah Rai. Yang bersangkutan mempunyai vitas bekerja sebagai tenaga ahli asing. Cukup ya Pak ya? Yang mana yang tenaga ahli? Yang ini AC, yang sebelah Kanan. yang RK yang sebelah kiri. Ya. Terus yang tua itu ya? Ya, jadi ada AC, ada RK di sini. Yang tua yang AC ya Pak ya. Pertanyaan kedua, silakan. Silakan. Untuk orang asing yang diamankan karena kedapatan menggunakan narkoba sendiri di Bali baru kali ini atau sudah ada sebelum-sebelumnya Pak? Jadi mohon izin, beberapa kali kita operasi bersama dengan BNP, ada beberapa kasus yang sudah bisa kita buka. Nah ini mungkin press release yang kedua untuk Ngurah Rai. Untuk yang di Denpasar juga sudah pernah diungkap juga. Ini untuk kasus kesekian kalinya kolaborasi imigrasi dengan BNP. Perlu saya tambahkan bahwa hasil sinergitas antara BNP dengan keimigrasian dengan ditemukannya orang asing yang menggunakan narkotika yang langsung dideportasi ya baru ini, tetapi yang didalami proses pro justisianya ada beberapa sejak pertengahan tahun lalu. Kembali kita mempertimbangkan ada tidaknya barang bukti untuk mempermudah penyidikan. Demikian, terima kasih. Pak itu kok akrab sekali berteman Pak? Ya kemungkinan berteman ya. Seperti saya dengan Bapak juga kenal, mungkin kalau kita ngobrol sangkanya temanan gitu. Nah, silakan Bapak. Pak, mungkin bisa dijelaskan karena kan mereka ini ditangkap langsung deportasi. Cuman kan pasti ada pendalaman. Apakah sejauh ini mereka berdua ini juga terlibat di salah satu jaringan mafia Rusia di Bali? Baik, terima kasih. Jadi tentunya dari tim kami melakukan pendalaman dan khususnya untuk pemesanan itu menggunakan Telegram channel. Jadi tentunya kami akan koordinasi dengan Menkominfo, Sekdu yang direktorat yang ada di Provinsi Bali dan bidang cyber tentunya dari Polda untuk monitoring terhadap akun maupun channel yang ada di medsos ini dalam proses pemesanan. Dari tim kami juga tadi yang disampaikan juga mengungkap minggu kemarin kita juga menangkap warga negara asing dan proses hari ini juga ada, jadi tinggal menunggu tanggal lainnya juga press release. Ini tetap kami lakukan pengawasan maupun penegakan dalam penggunaan narkotika itu sendiri. Pak, lanjut yang mesennya salah satunya atau dua-duanya sama-sama pesan? Mungkin bisa dijelaskan Pak, dua orang itu. Ya, salah satu yang bernama Romanov yang pesan. Yang pemilik yang nyewa villa itu. Oh, yang nyewa villa. Salah satunya dia yang menyewa villa. Atas nama siapa itu? Atas nama Alexander Kubik. Yang tua itu. Ya. Berarti setelah Alexander ini kemudian mengajak temannya ini pakai bersama gimana? Ya. Karena pada saat tertangkap itu barang bukti sudah di-serve semua gitu loh. Dia dalam kondisi teler gitu. Ya, dia kondisi teler dan
Sering. Ya, sering pesan melalui tadi Telegram channel. Pak, dari pengembangan itu apakah Telegram channel kan gini Pak? Sumber kami Ya. kemudian mengungkap bahwa dugaan jaringan mafia Rusia di Bali itu juga mereka menggunakan Telegram sebagai itu. Nah, apakah kemudian di dalam hasil penyelidikan itu yang wanita Indonesia ini juga memfasilitasi untuk pemesanan itu atau mereka tahu sendiri? Karena kan di Bali itu mereka Rusia khususnya itu mereka sampai mengedukasi sesama mereka Rusia bahwa nanti kalau polisi datang kamu harus begini, imigrasi datang harus begini. Mereka saling ngajarin. Dengan jaringan ini seperti apa dari pengembangan Pak? Ini masih dalam kembangan oleh tim kami. Masih dikembangkan. Ya. Nanti itu jawabannya nanti pakai. Pak, berapa gram mereka pesan setiap hari? Sebentar. Menurut pengakuan, Pengakuan aja. Jadi ya, ini banyak berdasarkan pengakuan saya karena barang bukti sudah terpakai semua, sudah terpakai semua, jadi nggak ada bekas di dalam kondisi TLP. Ya. berapa gram setiap kali besar itu berapa gram? Kan biasanya kalau pemakaian narkoba itu kan 0, itu untuk pakai berapa kali. Ya. Yang dia sistemnya paket. Jadi Oke. kita nggak bisa ngitung dan sebagainya. Pengakuan saja. Satu paket pemakaian. Kalau nama aplikasi Telegramnya apa? Nah, nanti kita akunnya. ini masih dalam proses pengembangannya, mohon maaf. Ya, karena ini kita koordinasikan dengan cyber sama Menko Info. Ya, pendalamannya. Apakah dengan pendetektasian ini bisa diselidiki lebih lanjut lagi? Karena kan masih putus gitu ya jaringannya. Karena ini juga mengganggu ketertiban umum. Ya, mengganggu ketertiban umum, kami juga dapat laporan dari masyarakat, sehingga tim kami datang ke sana, diam dalam kondisi dalam kondisi setelah pakai dan dalam hasil pemeriksaan itu bahwa pemesanan itu melalui Telegram channel. Jadi untuk akun itu masih dalam pengembangan tim kami. Nah, satu lagi kan yang si pemilik villa ini kan atau salah satunya tadi kan itu ada sebagai tenaga ahli ya yang ada di sini. Ya. Jadi dia kerja untuk tenaga ahli di bagian mana dari perusahaan apa? Di sini atau di mana? Dari hasil pemeriksaan yang bersangkutan itu technical manager di salah satu proyek di Canggu, ya itu dia mempunyai pekerjaan di sana. Pak, kalau Telegram channel itu berarti dia kan online ya? Artinya ada yang mengantar ke villa. Ya, jadi modusnya tempelan. Jadi ketika pesan di titik koordinat tertentu ditentukan, baru ada yang ngambil di situ. Yang ngambil yang bersangkutan langsung ada. Iya, langsung dia. Kalau masa batas waktu tinggalnya berapa? Kapan mereka berdua masih lama ya? Masih berlaku izin tinggalnya. Saya rasa cukup ya, Bapak Ibu sekalian. Deportasi hari ini juga. Ya, hari ini. Jam berapa Pak? Ya nggak mungkin juga kita kasih tahu Pak menjawabnya. Dengan alasan keamanan penerbangan, mohon maaf ya. Sore malam. Malam ini kita akan deportasi. Alasan keamanan penerbangan, mohon maaf. Besok baru kita kasih tahu nomor flight numbernya. Mungkin saya rasa cukup. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Kami tutup dengan paraman Santi, Om Santi Santi Santi, Billahi Taufiq